Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali anak-anak hebat dalam pelajaran akuntansi. Kali ini kita akan bahas mengenai jurnal khusus, di mana pembelajaran kali ini bertujuan agar siswa mampu menjelaskan jurnal umum dan jurnal khusus, menganalisa transaksi perusahaan yang harus dicatat ke dalam jurnal umum dan jurnal khusus, mencatat transaksi perusahaan ke dalam jurnal umum dan jurnal khusus yang diperlukan dengan benar, lalu membuat rekapitulasi jurnal umum dan jurnal khusus. Setelah itu, siswa mampu memposting jurnal umum dan jurnal khusus ke dalam buku besar secara tepat. Nah, kita akan melanjutkan ke definisi mengenai jurnal khusus. Apa itu jurnal khusus? Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat jenis-jenis transaksi yang sejenis dan terjadi berulang-ulang. Nah, apa itu manfaat jurnal khusus? Jurnal khusus bermanfaat yang pertama, mempercepat proses data transaksi, menyajikan data lebih tepat dan lebih jelas, kemudian mempermudah proses posting ke buku besar, yang terakhir, memudahkan pemeriksaan secara berkala. Ini jenis-jenis dari jurnal khusus. Ada 5 jurnal khusus itu. Yang pertama, jurnal penerimaan kas. Kemudian yang kedua, kalau ada jurnal penerimaan kas, berarti ada jurnal pengeluaran kas. Kemudian yang ketiga, ada jurnal pembelian. Yang keempat, jurnal penjualan. Dan yang terakhir, jurnal umum. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas itu, yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dari berbagai sumber penerimaan perusahaan. Ini seperti ini formatnya, ya. Misalnya, ya, tanggal 6 misalnya dijual tunai kepada toko Bahagia barang dagang dengan harga 500.000. Maka transaksi tanggal 6 April ini akan dimasukkan ke dalam jurnal khusus penerimaan kas, ya, di mana kas perusahaan bertambah sehingga akun kas dicatat di sisi debit. Kemudian di sisi kreditnya adalah akun penjualan karena kasnya bertambah dari transaksi penjualan secara tunai. Nah, yang kedua yaitu jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas itu digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran uang, ya, atau kas, ya, misalnya pembayaran tunai juga bisa. Nah, kolomnya seperti ini, ya, ada tanggal, bukti, kemudian keterangan sisi debit dan kredit. Biasanya kas itu dikeluarkan misalnya untuk bayar utang, maka di kolom debitnya ada akun utang dagang, ya, atau untuk membeli barang-barang perlengkapan, maka boleh dimasukkan akun perlengkapan. Kemudian sisi kreditnya itu pasti ada akun kas karena kasnya berkurang, sehingga kolom kredit pasti isinya adalah akun kas. Nih, kita kasih contoh untuk pengeluaran kas. Ya, tanggal 2 April diberi tunai barang dagang dari toko Ceria seharga Rp700.000. Maka nih, kolom keterangan kita isi dengan pembelian tunai. Nah, debitnya adalah akun pembelian sebesar 700.000. Kreditnya karena kasnya berkurang, maka kita isi di kolom kas sebesar Rp700.000. Kita lanjut yang ketiga yaitu jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Yang penjualan secara kredit, maka kita buatkan sendiri jurnalnya, yaitu jurnal penjualan. Kolomnya simple, hanya terdiri dari tanggal, nomor bukti, keterangan, kemudian akunnya hanya terdiri dari 2 pasti nih, yaitu akun piutang dagang sebelah debit dan akun penjualan di sisi kredit. Ya. Ini contohnya, tanggal 5 April dijual kepada toko Matahari, ya, dengan harga 700.000. Ya, syarat pembayarannya 2/10 N/30, nomor fakturnya 011. Nah, nih, ya, kita masukkan ke jurnal penjualan. Tanggalnya 5, nomor fakturnya diisi 011. Kemudian kolom keterangannya kita isi dengan nama tokonya, ya. Syarat pembayarannya diisi dengan syarat pembayaran yang tertera di faktur yang ada. Kemudian sisi debitnya
pasti piutang, dan sisi kreditnya adalah akun penjualan sebesar Rp700.000. Kemudian tanggal 8 April dikirimkan kepada toko Lili faktur nomor 012 atas penjualan barang dagang seharga Rp1.000.000 dengan syarat pembayaran 1/10 M/60. Nah, kita masukkan transaksi ini ke dalam jurnal khusus penjualan. Tanggal 8, nomor fakturnya 012, keterangannya toko Lili. Kemudian syarat pembayarannya 1/10 M/60. Nah, jumlahnya piutang 1 juta dan penjualan juga 1 juta. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke jurnal berikutnya, yaitu jurnal pembelian. Di mana jurnal pembelian ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Bisa pembelian barang dagangan atau pembelian lainnya. Mungkin bisa pembelian perlengkapan, pembelian peralatan, atau pembelian aktiva tetap lainnya. Tetapi ingat, secara kredit. Kalau pembeliannya dilakukan secara tunai, maka akan masuk ke jurnal pengeluaran kas. Ya, ini formnya. Ya, coba kita masukkan dengan contoh soalnya. Yang pertama, tanggal 9 April, dibeli secara kredit dari toko Gunung, perlengkapan toko seharga Rp150.000. Nah, kita masukkan tanggalnya tanggal 9 April, keterangannya toko Gunung, kemudian debitnya perlengkapan sebesar Rp150.000 dan kreditnya utang dagang sebesar Rp150.000. Kemudian tanggal 18 dibeli secara kredit dari toko mewah, perlengkapan toko seharga Rp300.000. Nah, ini keterangannya diisi dengan toko mewah, kemudian sisi debit sebesar Rp300.000 dan kredit juga Rp300.000, akunnya utang dagang. Oke, kita lanjut. Yang terakhir yaitu jurnal umum. Jurnal umum ini seperti kantong Doraemon. Artinya, jika ada transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam 4 jurnal khusus sebelumnya tadi, maka kita masukkan ke dalam jurnal umum ini. Nah, apa saja yang bisa masuk ke dalam jurnal umum? Yaitu misalnya akun retur pembelian, akun penyusutan aktiva tetap. Kolomnya ya simple, sama dengan pelajaran yang lalu tentang jurnal umum, hanya terdiri dari tanggal, kemudian keterangan, kolom referensi, debit dan kredit. Contohnya, contoh transaksinya, tanggal 10 September dikirim nota kredit kepada toko Citra sebesar Rp4 juta karena tidak sesuai pesanan. Nih, ada nota kredit, berarti itu jurnal apa? Penjualan, ya. Nah, maksud ibu retur penjualan, kan pengembalian barang yang dijual. Oke. Nah, kita masukkan ke jurnal umum atau jurnal memorial pelengkap. Nah, tanggalnya 10 September, nama akunnya debit retur penjualan, kreditnya piutang dagang sebesar Rp4 juta. Kemudian tanggal 25 dikembalikan barang yang dibeli tanggal 23 September karena tidak sesuai pesanan sebesar Rp600.000. Nah, kita masukkan ke jurnalnya. Ya, utang dagangnya debit, retur pembeliannya kredit sebesar Rp600.000. Demikian penjelasan mengenai entry jurnal atau jurnal umum dan jurnal khusus untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.